urusan ning langit bumi ku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh, engko sing ra anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik donya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya bolak-balik. Ku muk Allah iku muk kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna, urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mo Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ngendikane para ulama tafsir, nggih ngendikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat iku ya hakikat. Misale urip iku ya ambekan, nggih urip niku ambekan, mati iku mandek ambekane. Kita takoki misalnya tarife mati kuwi ora urip apa ora ambekan, mboten jawab lho. Ora sampean tak latih ilmu mantek sing darani mati niku cara ilmu mantek apa didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus alamat mati ku nek cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini ku misalnya begini, sampean saya tanya, orang tuh kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut, terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati, karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem. Gara-gara kita punya fisik, kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ra penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata ndak penting. Misalnya begini. Nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, pokoke latihan goblok sik, engko bar goblok terus pinter. Engko gobloknya gak masalah, sementing ini pokoke latihan sik. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya ora benar terus ya tahu bener. Sampean tak bedhe ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya. Terus roh sendiri mati ndak? Ndak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Ndak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya tidak mati, para nabi ya tidak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya tidak mati, cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak iso berkeliaran. Beda nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jare Nabi malah dawe ringan ya. Malah apik jong aku nak mati jare. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati ya khairun lakum wa mamati ya khairul lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum as-sunnah. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi, napa? Perilaku, napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah, ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jare Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku supaya parek pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blegem terusno ae mergo selain is bakat ya ana sing jalukno napa sepuro. Lah sajane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti dulu malaikat terus panjang napa?
Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro apa nak cara mriki sing diwacana kulhu ping akeh apa. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki lho. Fida, nak cara bahasa kitab iku atakoh. Cara mriki fida. Beneran mlebu neraka apa beneran mlebu swarga? Maksudnya beneran mlebu neraka atau ben gak mlebu swarga? Lah wong jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Fida itu nak teng kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bid'ah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekakno mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kulhu. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Wah itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoran gegem itu. Nah sing anake jagunge diitung sitok-sitok, nah sing wong liya kerawu is. Mula bolak-balik diundang ra tau teko, perkarane wis ketoke ra meyakinkan kerawuk di. Nah, itu mungkin benar ya. Artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi ndak? Ketemu. Karena bagi Allah nggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud. Ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Nah, saya ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo jare beda madhab jare dadi. Jare ulama ya lucu ngomong Nabi Muhammad kenapa ora ketemu Nabi Nuh jare beda madhab jare dadi enggak perlu. Karena Nabi Nuh iku madhabe nek ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno sepuro. Berhubung beda madhab maslahate ora ketemu jare ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuhe Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuhe Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujma'alah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Niku nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal melewati Ibrahim ya, Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya wae bar munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandhani sonopo wajibno salat 50 ya Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus wis dipikir dadi ora perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa salat 50? Umatku sing bener wae ora kuat kok umatem. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dadi Nabi Muhammad. Muhammad itu nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula Nabi ini tak bantah, beda umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh, karena punya akhlak ya. Cara Nabi ini kuwe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku era kuat apa meneh umatem. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kula seneng kados saya Itali di Zainal Abidin, salat sedina 1000 rakaat. Ben Nabi Musa ketok kelirune jare sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kula ki nate salat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling gak nek ketemu Nabi Musa kula nate. Tapi yo mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan jek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 33 ya. Iku nak sing waras bengi jek tahajud piro? Enggak 33 tahajud standar piro to? 12 kok 2 amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 iku tahajude 12 witire sita utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sita berarti 13. Berarti 3 gas gawe 20 sik. 20 ambek 13 piro? 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan sholat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba diasar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik, dene ora
Buatan kok terus gak terima guys meneng ae no? Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nganti 5 waktu ya, berarti kantun pinten 17 rakaat. Nah yang ada sentimen tuh begini, lalu Nabi Musa ku nangis, Nabi Muhammad semedun bisa nangis. Aku ya pangeran mayubki kaya Musa, sing nangis, kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya. Dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kaya kuwi ana wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, penting aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu tidak baik dalam kehidupan orang kok tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Oh sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeranku seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu nggak bisa ditiru, masyhur itu. Kan ketika dia ngrutu terus gitu, mau ngomong sendiri ngrutu, khiddah itu ngrutu. Bahasa Arabnya khiddah, khiddah omongan sing tajem sing ngrutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril, ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu khiddata, pangeran wis hafal mbek gayane dekne, dadi yo dibarno. Dan itu tidak cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh, brengkel itu ya oleh asal proporsional, brengkel itu ya oleh asal nopo proporsional. Yaiku siji syaratnya keyakin aku kekasih pangeran. Problemnya kan orang kekasih pangeran. Musa itu gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabbarin, kaum Kan'aniyin, gini ku tiang-tiang putih. Kalau nantrang iku ora iso, pokoknya bangsa Palestina. Tapi ajarane Palestina bukan Kan'aniyin, pokoknya angel, pokoknya Kan'aniyin aja. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kei Taurat. Barang jare setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa sowan ning Turisina. Turisina iku gununge niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir, wis pol gede nih. Niku sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan, kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat umi piye pokoke terus nggawa Taurat. Umate sing 70 wong brengkel lan nu'minalaka hatta narawaha napa jahro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau nggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung, wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyok nabi, ora levelnya njaluk ora pangeran. Terus akhirnya disamber bledek mati pokoknya. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi, nak jenengan mateni terus seksine sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pengiran diuripno. Perkara ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nak ra kekasih bener wae ya salah musuh. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nak ra kekasih disalahno wae pangeran. Ana wali ku nak salat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing saf awal. Sing saf awal gak trimo salat ning jopo kok wali. Ya kok dhuwur. Ditakoki, kena nopo jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosa aku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng saf awal ya wong pede-pede. Tapi aja nut iki ilmu aja nut. Ngono ngeteruske muni saf awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat kayak ngomong ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Lan kalau nak sholat gue gurih ya ana ilmune. Mergo nak kok ngarep imame dredeg faktore iku. Dadi yo ana wali mergo sholat kok gurih. Inni astaghfi minallah iki wis mbek pangeran. Nak aku sing atadan nasubidzunub aku urung bersih kok sholat kok
ngarep. Mane wong ngaji ku ya bolak-balik aja kok mau ngaji. Afdol paling soft paling apik soft awal, terus maksa soft awal mau soft guri iku ya ilmu. Mbok guri iku ya ilmu. Sing ora ana ilmune iku ora jamaah, iku ora ana ilmune. Lah iku ora ana napa? Ilmune blas iku. Dadi wali ku ya macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan, tapi Nabi kekasih pangeran ya masyhur. Atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Jadi sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah, menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jinan pertimbangno. Barno ampun wong goblok wae. Lah iku sing tak anut, mulane wong goblok ku barno ae wong. Wong goblok kok dipertimbang. Ana wong ngomong pahpo keliru ben kok wong goblok. Nah cara Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha'u minna. Atuhliku ana tong rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha'u napa minna. Jadi mulane aja geman ya tiyang niku sok pinter. Mergo pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi barokah Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran nyudane ya mok 5, 45 disudo 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lagi usul kon nyudone. Wah itu cara kesampaian jos tenan. Jadi sekarang 5 kan patang kan 50. Mari Mustafa reso matematika beda takok. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro, Bos? Lho ya 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan 50. Berarti nak ping 9 iku cek. Lho cek 5 lah. Kok katut Mustafa. 50 disudo 55 ping 9 karek piro? Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik ping 9 mereka mau disudoni pangeran ya mau. Lah terakhir 5 itu Nabi Musa matur nah iku cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa ijo ora kuat matem. Njuk nah keringanan. Terus Nabi Muhammad oh iku wis isin karek 5. Ada 5 disudoni meneh kan ente. Lah iku sing kula lah usul iku betul-betul iku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi diugano dan nampa salat jebule ra sida kan malah ra karo-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti nggih. Mulane mbon niku nggih urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya enggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik mitung dinane mayit. Oke, enggak apa-apa ada yang kritik. Bagus, bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu ndak ada dalam firqah ulama manapun. Meskipun ada yang kritik kaifiahnya, misalnya kaifiah tahlil itu bid'ah, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar, karena ndak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kabeh donga Rabbana ufirli wali walidayya saat terusé walil mu'minin wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma ighfir lahu wa afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai terus neng kamare dikai rokok mergo zaman ning donya seneng rokok. Raya rokok wis kaleng cung wis dirumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong jare senengane bae, bareng cokot tikus jare bae wis mulai. Lah itu yang lah kalau itu gak trimo bid'ah Kang iku ngawur tenan lha iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nak senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek
Agar duwe ilang jare wis dijuk bae lah. Nah iku mboten enten sanate. Makanya roh itu enggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada yang mengatakan roh itu apa, ada yang mengatakan roh apa. Tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir rohu min amri Rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr, yang disebut kulir ruhu min amri Rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Lah carane memahami piye Gus? Ya gampang, riwayahe yo paham, nek ora wae paham aja peksa paham. Carane piye yo mati. Nah, dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah, ini yang Nabi kadang ngendikan an-nasuniyamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir, intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duit itu penting. Momennya sesuk bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sekolah ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep iso wae cara Allah masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahlil jannah. Orang ono syarat sekolah atau orang sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti. Jebule sekolah itu gak penting. Tapi aja terus nol ya, mau cerita. Nah, mati kue ngerti. Kue saiki nganggap sujud ora penting. Ini kayak notol ayam sarset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar. Tapi kue sebenarnya mati ngerti. Diumumno pangeran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki lho ngandani wis dhisik ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit ngakeh ngawur. Nah, dalam konteks ini itu manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben. Mulane kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Musiku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka khita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sebenarnya mati fakashafna angka khita'aka, tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter. Hadid ku cerdas. Makanya kamu tidak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal pas to ilmal yakin pas latarawunnal jahim. Pas pinter pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara iku disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla law ta'lamuna ilmal yakin pas to ilmal yakin pas latarawunnal jahim. Pas kowe dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok sujud temuk sithik golek duwe akeh. Maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh mek pangeran. Keuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid diumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekeki dhuwit masjid. San niki dhuwit kek nang masjid aja. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta, sekali-kali kangen masjid itu tak biayai. Ngiling-ngilingan. Mulane kula nu seneng umroh ora kok ora oleh dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen konco, kangen sing ra penting-penting. Umpamane ana reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampeyan ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kon nangkep kabar eskrim nek gawe viral sing ra bener. Makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku, mergo iku sing mbok panen ning akhirat, liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok ben. Iku fakashafna angka khita'aka fabasarukal yauma hadid.
Mulane kula niku kadang ya kecewa ambek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al Junaidi, dekne muridé ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha indas sahur. Semua riwayat rata-rata rukai'at rokaat kecil, bukan rokaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya, semua yang ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh, enak dadi kiai gede. Pengajian wae sing nyangoni wae sing nyucup wae nanti urusan singit maya. Iku ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben zaman isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latarawunal jahim. Kula pengaruh kula kathah cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki nek tak anggap penting lah timbang sampeyan dielingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean nggih biasa, wis tak latih. Soal kula mulang jen wajib, wong alim wajib mulang. Lah cara sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula lho. Kepengen dunia terbalik tapi. Dadi wong sok ben iku pinter. Nah mulane wong kafir sok ben oleh muni ngene. Kena apa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki ku goblok. Sok ben yo pinter. Sok ben kowe lah yo pinter banget sampean. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong utawa ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengene tok sing ngecat Lombok. Pangeran ku sapa sing ngecat Lombok? Wong nyifati HP wis sak kuras. 10 menit rabar nyifati pangeran sing gawe dekne muk muni sing ngecat Lombok. Neraka ta ora kira-kira sing jenis ini. Cara nabine aku tak nerakakno. Untung nabine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apiane ra karuan ngono ku ya ape disafati bae sing gendho-gendho ngono ku ya. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ngono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tau muni adada khalqi. Mulane tak ulangi kuwi nggo solusi. Dadi nak mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Dadi aku sakake kowe luar biasa asline ku. Mulane normale kula mlebu swarga nang delok. Tapi swarga fadhole pangeran ora amal-amalan wis. Nah sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu an-nasuniyamun manusia iku turu la wa idza matu. Nah is mati lagi in tabahu lagi tani. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi bodoh, nganggep bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah itu apian. Ge mergawe ya dibarno, golek bojo ya dibarno. Butuh koneksi penjabat ya dibarno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran ya dibarno. Nyatane ya mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuhnya akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuat ya, tapi pangeran yang ngembarno. Tapi kesomben nak ning akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji piye ngarwane neraka sapitu. Kowe ora bakal muji duit penting, sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku nggo iling-ilingan Kang, mbuh pira kadare iku. Tahu sungkem neng pangeran wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusyuhun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Mulane disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Nah, tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan tu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak dhuwit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti dhuwit iku penting.
copet nganti copet itu mergo ngerti dhuwit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh dhuwit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Lho ora ngenyek lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nek apa? Dhuwit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nek dhuwit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, dhuwit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud itu penting, apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane jari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe aja bangga be ilmu sing wong fasik wae roh kaya kowe. Kaya kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, dhuwit penting. Lha wong fasik ora ya roh. Lha opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono wis akeh, kowe ora usah melok ngomong. Ya mok lakoni ngono wae kudu. Tapi bebora roh. Mereka nak roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia ini nak merovokasi uang anti. Kejegeman seneng ilmu atau seneng nikmat. Sing yastariku ma'akal fusak. Ya mau misalnya, kau muni ngomong duit penting. Saya kita takoi. Copet nganti nyopet mereka apa? Ngerti apa? Duit penting. Koruptor nganti korupsi mereka ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mereka ngerti nak duit. Terus kau jadi kiai. Gua tafsir Jalalain godik pisan. Terus ngomong, duitku penting. Keliru sing darah duit ora penting. Sing bantah omong ambil sapa ngomong ora kabeh nak duitmu. Penting. Ya ngomong ngono ya ngomong lah go hiburan. Tapi itu ya coba terus no penting meneh zuhud. Umatem ra salam templek marah loro. Wis pokoke meneng ae, sebenarnya pokoke meneng ae, pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jemben niku urip. Nggih nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati, jemben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jemben nak wis mati. Fakasafna angka ghitaaka fabasarukal yauma hadi. Mulane kata ulama sing seneng mati mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis, ndekne metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai nepe ketemu kekasih malah ditangisi. Murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi. Murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulane diarani tarian Rumi iku ditarekno pas gurune ape mati. Ya sampeyan jajal ra apa-apa. Nak ra dianggap wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab sinten Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa kafih. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa. Sing apa dimati ya ana ilmune, sing wani mati ya ana ilmune. Utawa kaya kowe rasa ilmu-ilmunan. Mbah jare, wae mati pokoknya ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kula berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tangga-tangga masalah syariat. Tak warai ngaten sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin. Itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong-wong ulama iku ana bajingan begundal mati. Saya ge mayit niki wonge meneng kabeh. Saya ge meneng kabeh. Ayo muni saya. Nggih, Mbah, saya, Mbah. Bareng dong gremeng saya apane jare kiai ini ya saya. Baru kae mati ora zina, ora maling, ora ngerampok. Nek dekne jauh urip gak saya mergo iso maling, iso ngerampok. Berarti mati dadi saya ta dadi elek. Saya lek mulane wong alim-alim nek ana mati fase kelas saya nggih. Nggih, nah iku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan mingkuli syarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sampean ngaji kulo itu bentuk tawaduk. Aku ngalim lah tetep ngaji tawaduk. Kulo ge tawaduk.
Bae aku kecelok ngalim lah kok Rembang sowan rene. Lho sampean mbek aku lho sowan kula. Lho kula wong alim gurumu sowan rene. Wong sowan niku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah ibu ngaji ya sopan. Sanggep wae ngono, pokoke anggap apik napa? Ojo kok terus. Pancen ngaji pancen ra iso lho, suudzon niku haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kau bolak-balik nyontokno, Allah niku zat sing luar biasa, gampangan. Wong Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Di masyhur ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi gamane, makanya ini bulan-bulan suci kayak Idul Qodah. Ya mulai Idul Qodah, Idul Hijjah, Muharram terus 1 Rejab. Mulane kalau mulai wingi Idul Qodah aku panik ngamal napa mawon sekolah lakoni termasuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Terus pokoknya macam-macam lah. Karena ada ayami dahrikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan sing di ngendikan Allah minha arbaatun apa hurum. Terus wonten tiyang nu sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Modene iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan, cara mriki apa? Pelanan apa? Pelanane apa? Jaran. Itu gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kulo tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa? Kuda. Kulo pelanane kulo. Apa Nabi Musa dicotos? Cangkemmu pangeran duwe jaran. Ambek apa disalahno Musa? Kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iku. Engko wong iku nak wiridan ngene, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siap. Tidak wiridan. Ambek Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sesat. Jadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya sesat. Ini pangeran kadang mboten ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran. Pangeran ya falu apa? Mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang enggak akan selesai, la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah enggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah Allah ya terserah, tetap yafalu napa mayasa. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kue tok ilmal yakin, pas kue wayahe roh mleb. Mana naudzubillah napa min dzalik. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi, kue nak kepingin ngalim saiki, kue nak kepingin roh kudrat Allah ya saiki. Nah, carane piye? Sering maca wa min ayatihi wa min ayatihi. Ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki. Ya mulane ngaji wa min ayati. Ayate Allah kowe golek dhuwit ya ayate Allah. Kowe turu ya ayate apa? Turu yang angel tenan Kang, masih orang terbaik di dunia, kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu. Gak iso misalnya saya bisa apa saja, wes ah. Pesulap-pesulap ning Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sampean nak hebat tenan, saiki turu. Iso ta ora? Ora iso. Turu, makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alamah, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe akmalal ibad.
Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab ana swarga neraka mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dekne. Suatu saat ana ulama rodok kiai, ndek anak ayu. Mbok piye critane, mbok ditawak-tawakno mbok piye walhasil dirabi mek sama saya. Ini rodok jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwarai bapake wong anak kiai kok. Bari Zamasari wis ngumpuli, wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takoki. Enak Pak, ya enak. Sampean kepen baleni meneh. Ya iya, ya baleni sakniki. Kan sampean sing nentokno iso ora ene jare. Ya ora iso lho, jare iso. Kuwapok den, dadi dene ahli sunnah gara-gara ora iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ana wong tobat mergo urusan seks ya ana. Semenjak itu Zamaksyari mulai rodok ahli sunnah, terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf ya rodok Mu'tazilah ya rodok ahli sunnah. Itu ahli sunnah gara-gara hubungan intim jare saged ora iso, jare kabeh sing nentokno menungso lah kok ana ora iso barang terus dene masyaallah tobat. Lane bolak-balik wong tobat ya mergo wong ayu Kang, wong elek nobatno wong angel. Wong ayu cek mandine. Lah usah pasare dikandani ki sapa ora ngandel. Kandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik, kowe melarat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan mus. Narapate ayu udah ngajak umroh gak nyawang keadaan. Mulane ayu ku ya kadang penting nak ngajak apik lho ya, nak ngajak elek iku sing perkara. Paham ya terus kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain go iman kowe di ngertekno kudrohe Allah timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latarawunal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayatihi niku syukur banget Allah mengertikan kita, dia mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadlih yo ayatku. Ane ngendikane Imam Ghazali fakullu ma fil Quran ta'arufun minallah, kabeh Quran iku Allah ngenalo zate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah ora ana gunane. Iku wong kafir akhirnya ngerti nek Allah iku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarawunal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya? Mulane bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Mun ngertos Gusti kula. Mun ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat ya muni ngono pun ngertos. Engko bar apa neh nggih pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoke fala mata bayana lahu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoke anggere donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate donya niku sebut niku Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mbek pangeran niku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing wa. Kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak-malik donya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD sembah kono donya bolak balik. Ku mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna, urusan langit bumi kabeh digawe variasi, digawe macam-macam. Mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh, pas kowe mlebu neraka mergo roe terlambat. Mulane al-haqmu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamuna ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kula nak maca ayat iku ya nangis tenan. Mulane kula nak traweh ayat iku digebut kadang kula ya tersiksa. Kula gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku
gumun. Nah kula niku pun mboten saged. Mergo paham niku. Pemene sing iso gebut bareng. Kula niku seneng makmum perkarane wis nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Nah nek kula salat piyambak kan dadak mikir bareng napa? Kanjeng Nabi nate salat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Ngene niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku dibolan baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Saking wusule Kanjeng. Mas kowe serang arah nglakoni giebet guys. Kewebet menteng khatam wis. Padha wae hasilnya itu. Kabrak kae napa. Paham ya, dadi niki kula terangno kena apa kok ana ayat wa min ayatihi niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning donya, aja sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latarabunal jahim, pas kenal pas wayah mlebu napa neraka. Mohon kula terusno nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama ulangit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadege langit bumi. Saiki bumi jek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusane Allah atau sebab kekuasaane Allah ai bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kelan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ana sakane mbok ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ana napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin tarona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ana tapi nganggo sistem mbok antariksa luar mbok kono lah. Pokoke sementing ora kena didel delok. Sumaida ta amangkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambare anton niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Piye iku namane apa? Trompet. Nak trompet kok trompet kemerdekaan ae orang tahun ngono. Oh, sangkakala. Semprong. Semprong ya ora seru kan. Trompet. Kula nate maca kitab Sarah Ikhya niku, kitab Ithaf niku. Niku apik tenan kitab niku. Kula nate maca ngeten logikane. Kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara. Sayha itu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini napa? Hancur. Iku teorinya jare beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup nggih kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik nggak ngertos misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat niku kacane kan saged napa pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau ya nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak kejangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo, pakai trompet. Terus ngoten niku ya ana ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gadekno BPKB lho, dadi urip. Mulane kula niku rapati seneng diutang. Kula niku asline ya rapati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tak angen-angen niku terus sing mikir ngaji ku sapa terus wedi tanggal barang kan repot ngono dadi. Ya misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulange terus piye wong kiyaine wedi napa? Tanggal. Tapi nak rapati alim gak apa-apa, ora wedi tanggal ya ora mulang, ora wedi tanggal ya. Padha wae. Jadi ana ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo? Suara. Karena ternyata itu termasuk paling efektif. Paling efektif saged merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang peka itu, pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu, memang. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing ini. Mulane iku sirine kena apa Israfil itu cukup pakai napa sangkakala. Bi ayang fuha gambar menton niup sapa Israfil fisuri ing dalem apa sangkakala lil ba'si krana
terjadine tangi sangka minal kuburi saking kubur lil basi krana tangi minal kuburi saking kubur idzan nalikane da'akum dakwah antum te sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh fakhrujukum mongko te metu sira kabeh minha saking kubur bidakwatin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi wis setengah saking ayate Allah taala wong sak donya jumlahe miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala mpun roh saiki wis pokoke kula ngaji mulane bener Kanjeng Nabi wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran atuk ngaji saiki timbang soben ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka lumayan rom zaman ning bidukan go kenangan ijek ning donya napa ijek ning napa donya dadi sampeyan ati siksa pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh dadi ana bukti nak apa butuh kula sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran nggih rom tenan nak di benerno pangeran mulane fa'lam nggih fa'lam annahu la ilaha fa'lam pokoke roh nggih saiki napa roh nggih saiki aja somben walahu lan iku tetep kedhi Allah taala walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi Allah sing ndek langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami apane kerajaane iki sami wa khalqan lan penciptaane wonten iki sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah nek sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah karena qiraah kita itu ada yang maliki yaumiddin berarti raja ana sing maliki yaumiddin berarti pemilik disebut raja ya karena pemilik ciri utama pemilik itu ya raja yang dimiliki mun sami mawon wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane liyane Allah kagungane Allah cek Allah sebagai malik cek Allah sebagai khalik cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu naik nurut kabeh mutiuna tegese nurut kabeh lan iki nganggo ilmu hakikat nah cara Allah wong kafir ya nurut tapi nurute ora cara syariat buktine ora kepen tuwek ya tuwek ora kepen mati ya mati mulane Allah ngendikan kullul lahu qanitun wong sak donya nurut aku maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih saiki wong kafir kepen mati to ora mboten nyatane mati akhirnya nurut to ora mbek pangeran nurut lah iku maksudnya kullul lahu qanitun fil hakikat napa fil hakikat karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati jadi mulane ada sudut dua wong fasik orang nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ora kepen mati, ya mati. Ora kepen kena musibah ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa qulul lahu qanitun. Mulane Allah nate duka ngendikan apa iktiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut tak paksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Wa ta wa alladzi dzat yabda'u kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa sumaya itu mongko nilibalen sapa wa ta'ala ing al khalqa ba'da halakihim sause enteke annas to sause matine annas to wa ta'ada wa ta'adatul khalqi ku ahwanu luwih ringan alih ing atase Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine zaman kowe ra ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu tapi logika itu binadori kalau ningali ilama maring perkara indal mukhatabi menurut pandangan wong sing dikhitabi rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking satune balekno perkara iku ashalu luwih gampang minit tidahi tinimbang ngawiti syai' wa illa qalamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inda wa munggu Allah taala iku sawaun iku padha fisuhulati ing dalam gampang Allah gawe langit bumi sing urung ana iku ya nganggo lafat kun ya bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun ya kembali sebetulnya bagi Allah itu enggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama kun sudah selesai cuma umumnya kita cara pandang kita nak balekno luwih gampang manane napa bin nadzar ilama indal mukhatabin min anna i'adata sai azalu minib tidai walahulan iku kagungane Allah sarasan al-masalu utawi sifat al-a'la ingkang luhur fis samawati kang dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi ai sifatul ulya tegese uta Allah iku kang duwe sifat luhur wa ya sifat luhur iku annahu
la ilaha illallah. Ngene wis pokoke roh mulai saiki ke fa'lam annahu la ilaha illallah. Pokoke kudu roh tenan mulai saniki. Lalu mereka mati terus kemana? Dijawab oleh ekstremis tadi, ya ilanar, karena mereka matu fi finil maksiyah, mati ketika maksiat. Terus jawabnya si Sa'rawi, lalu kalau mereka akan neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan kamu? Apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka? Ya enggak. Ya sudah, kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan. Itu kan satu ilmiah yang luar biasa. Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka. Makanya tidak usah mati pas itu ya. Bener MC tadi, kalau mati milih tanggal dan milih tempat. Ya itu diantara pujian-pujian yang masyhur tuh, yang dulu sahabat ada yang muji Rasulullah itu, khuliqta mubarra'un min kulli aibin faka'an nama khuliqta kama tasha. Jadi itu sebenarnya makalahnya sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi. Jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sahabat, tapi yang untung Mustafa Atif. Mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya. Tapi itu makalah itu dah. Nah cerita Imam Sa'rawi tadi, Sa'rawi Sa'rawi Mutawali Sa'rawi ya. Mufassir itu. Saya punya kitabnya itu 27 jilid. Saya sebagai peneliti itu ya ndak tasdek amat karena saya butuh adit ya, butuh penguat itu. Dan penguat itu pula yang saya bawa ke sini. Ya ini saya baca terjemahnya dulu, nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah SAW sebagai Jami'ul Kalim. Nabi pernah didatangi seorang Bedui. Bedui itu Arabi, orang kampung. Minta sama Nabi, karena Nabi itu udah orang kaya, tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50.000 atau 10.000. Si Arabi ini tidak terima, dan tidak terima ngomong di depan umum. Ketika Rasulullah tanya, apa saya sudah baik sama kamu? Kata si Arabi tadi, tidak, karena kamu kikir hanya ngasih saya segini. Sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung. Tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah. Kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah 200.000 atau 300.000. Kemudian, apa ini cukup? Ya cukup. Kamu sudah puas? Ya puas. Fajazakallahu min ahlin wa asyiratin. Dipuji-puji Nabi. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita keluar. Keluar nemuin khalayak begini. Khalayak rame. Kamu tadi mengkritik saya, menghujat saya di depan umum. Maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear. Akhirnya mau dia, oke kita mau. Akhirnya muji-muji bahwa Muhammad orang baik, dermawan gini. Setelah itu dia pulang. Hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi begini, sabda Nabi begini, kalau saja dia pas benci saya itu kok mati, saya ulang lagi, kalau saja dia pas komentari saya buruk tadi kok mati, maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci maki Nabi. Akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap, lewat dikasih uang lagi. Lu itu sudah sah. Jadi saking baiknya Allah, Islam suapan itu juga sah. Itu kan muji Nabi itu karena di suap. Makanya ini penting. Sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh. Jadi di antara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang fasiknya minta ampun, tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau ada orang mati disaksikan orang dua, apalagi kalau 4 min ahli jannah, maka dia min ahli jannah. Itu dia fasiknya minta ampun, nyewa orang. Nanti kalau saya mati bilang saya orang baik. Betul. Setelah dia mati bayar. Ini baik. Satu kampung nggak ada yang percaya ini saksi bohong gitu. Tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan. Lalu berarti jangan ngalalo suap ya ndak, saya ada ngalalo suap, ngalalo sedekah. Karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sedekah. Ya sedekah terpaksa. Ini penting saya utarakan karena apa? Allah itu menilai itu tidak sama dengan pikiran kita. Makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrim, memaksa Allah berpikiran kayak dia. Satu karena kurang ngaji, nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya. Ini penting saya utarakan. Ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus, yaitu dia iman sama dawai Rasulullah SAW. Kalau yang namanya saksi itu
Cuma dia mendapat cara itu lewat suap. Tapi kan iman. Iman kalau dawuh Nabi itu benar, kalau ada saksinya pasti min ahlil jannah. Terus dia nyari saksi harus dibayar, ya dibayar. Sekarang sama iya 1 juta. Sekarang saya tanya di KPPS atau di mana-mana saksi pemilu itu dibayar enggak? Dibayar sah apa enggak? Sah. Jadi kadang kebenaran itu harus dibayar. Ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu, digaji supaya main di klub dibayar jadi orang maksiat. Lalu mungkin ada ustadz gaji dia, bayar dia supaya mondok. Gak tahu terusannya apa, terus diwayah apa enggak tahu saya. Pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri, itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran? Sodako. Tapi kalau yang bayar untuk jadi pegawai klub maka membiayai kemaksiatan. Maka pembiayaan ini penting secara fikih, arahnya kemana? Ke hak apa ke batil? Sehingga di Fathul Mu'in diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi, maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang tuh nggak tahu, yang ngajinya tidak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa. Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap, enggak, hanya nyuruh mereka sodako saja. Jadi kalau nggak jadi, tapi sodako betul ya, kalau nggak jadi ya tetap ikhlas, mau dari awal memang sodako. Nah, soal gremeng ya bawaan manusia gitu ya. Ya nggak apa-apa, kami tetap gremeng. Ini penting saya utarakan, makanya menurut saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepupu mbah saya itu karena alimnya. Meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul, tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali. Jangan dibalik, wali dulu baru alim. Karena dalam beliau orang Lasem dan kaidah di Lasem itu fakullu alimin waliyullah walaysa kullu waliillah aliman. Jadi kalau kaidah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali, tapi kalau wali tidak mesti alim. Sehingga kalau menstatuskan alim itu keren, kalau di Jawa Tengah status alim itu keren. Dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyhur itu dulu ketika Mbah Hamid santai-santai sama Pak Taifur sama keluarga. Beliau mau istirahat, kemudian yang datang Kiai Maimun, Mbah Mun zaman itu masih dipanggil Gus. Sopo pur, ada Pak Taifur di situ. Kata Pak Taifur, saya kalau manggil Pak D itu Gus Mun. Dan itu Mbah Hamid ngendikan rojulun alimun waliyullah. Itu orang lelaki yang alim yang waliyullah. Jadi beliau muji Mbah Mun juga alimun dulu, rojulun alimun wali. Ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di Lasem. Karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya mbah saya. Itu mbah-mbahnya sudah orang alim, termasuk Kiai Sidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid Fakhriyah. Kemudian Kiai Sidik punya anak yang namanya Ahmad Sidik yang jadi apa? Rois Am yang sekarang ada Gus Wirjon macam-macam, itu semuanya juga keluarga Lasem. Nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena tafakhur atau tabai, bukan, karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat dzurriyyah. Sehingga Allah ngendikan misalnya ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wastabaina. Karena tanpa dzurriyyah itu enggak ada tradisi, enggak ada kultur. Misalnya saya menjadi hafal Quran dulu, bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng, yang semaan di sini itu pasti bapak saya, namanya Kiai Haji Nur Salim. Kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiai Hamid. Karena kalau bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid. Itu dulu bapak saya memotivasi saya supaya hafal Quran itu gini, hak kowe kudu hafal Quran. Nak kowe hafal Quran, iku kepaten obor. Kok anak merapal luwe duwe alasan. Jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah bapaknya.
Karena kalau bapaknya bisa baca Wahab, anaknya mau baca primbon tuh malu. Tapi kalau bapaknya sudah bacanya WA, anaknya jadi primbon. Era cucu sudah dukun. Era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng, nanti itu pasti. Karena nggak ada rasa malunya. Tapi kalau bapaknya alim, baca Wahab misalnya, juga qanaah, anaknya juga itu figurnya. Terus cucunya juga gitu figurnya. Makanya disebut zuriyatam ba'duha min ba'd. Ini penting. Dulu Mbah Mun itu sering ijazahi saya, itu persis ijazahnya bapak, ijazahnya Mbah Hamid. Kalau punya amplop itu ya dibeda-bedakan, ini amplop dari tamu, ini dari pejabat, ini dari orang fakir. Sehingga penggunaannya juga sesuai itu, tidak serampangan. Karena dianggap amanat. Kalau kita salah tasarruf maka menjadi hisab. Kalau sekarang nggak salah dikumpulkan. Orang desa salam template wadol pitik kuru, wedhus kuru. Ambek guse dikutuku HP seri terbaru, itu kan kasihan ya. Padahal sing salam tempel itu ibunya kerja di Malaysia, mungkin gelantungan ngecat tembok di Malaysia. Hasil salam tempel digugus tuku HP terbaru, itu kan nggak imbang. Nah tuku tasbih kan sumbut. Ini bukan nyindir tapi ngamuk. Jadi ini penting karena semuanya itu ada hisabnya. Walatus alunna yauma idzin anina. Karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril istithaq. Karena itu nanti yang mengawal ilmu. Kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok, ini penting. Itu nggak ada santri sebarokah santri goblok. Makanya dulu Mbah Mun, Mbah Hamid, Kiai Alim itu kalau sama santri goblok ya tidak benci. Nggak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat. Kalau kamu punya santri hafal Quran, nanti hadiahnya umroh. Langlanya umroh, santri pinter hadiahnya beasiswa. Tapi hubungannya sama negara itu mendapat. Sementara santri yang goblok hidup di pedalaman Kalimantan karena di sana belum ada masjid, bikin masjid. Sebagian hartanya dipakai masjid, sebagian hartanya dipakai bangun masjid. Ini yang goblok pendiri masjid, yang pinter pengajian di masjid dibisarahi uang kas masjid. Artinya gini. Ya kalau halalnya halal, tapi kita mbok yo roh hikmahnya orang-orang goblok gitu. Supaya kita tetap ngaji Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semua ini ada gunanya. Subhanaka ma khalaqta. Jadi semuanya ada gunanya. Maka bagi santri-santri yang goblok tolong nanti saya di-Fatihai karena saya ini pembela Anda. Lo yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter. Kalau yang ngomong sampean goblok kan nggak ada yang percaya. Oh, padune padha gobloke kan gitu. Yang ngomong harus saya. Saya itu niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwaris sak surat usung nang mulai pinter. Banyak itu. Balighu anni walau ayah, ada sahabat ngaji hanya diajari idzal zulzilatil ardu, sudah kamu pulang, sudah pinter. Karena betul. Sekarang coba dia ngenangan, ada santri alim alamah, mungkin bakasnya furu'iyah, gimana hukumnya Jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam. Kemudian ada yang batal satu, hukumnya gimana? Dia mikir furu'iyah. Sementara yang goblok, dia di desa tertinggal gak ada masjid. Piye caranya dia masjid? Ini bikin aslul ibadah, yang sini sudah khilaf tentang yang gak penting. Jadi orang goblok kadang lebih keren. Akhirnya apa? Duriannya yang goblok nanti jadi orang alim alama ngekholi wong goblok karena pendirinya biasanya orang pati pinter. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ada bikin sesuatu itu sia-sia. Nah, saya ini korban ilmu itu. Akhirnya santri saya banyak yang nggak jelas. Ya, tapi ya saya terima saja. Saya santri itu macam-macam. Ada yang profesor, ada yang doktor, ada yang goblok, ada yang baru tobat kemarin. Ada yang Cina lagi seneng ahli sunnah wal jamaah, macam-macam. Semuanya ngaji sama saya. Karena saya tetap berkeyakinan Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah ada di hadis Muslim, ini cerita di Sahih Muslim. Ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang fasik. Saya ulang lagi, diinjek. Rokok banyak, yang diinjek itu rokok banyak. Lehernya itu diinjek sama orang fasik. Kemudian si yang sujud tadi bersumpah wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah kemudian mewahyukan sama Nabi di zamannya. Wahyunya adalah man kalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan.
Laqad ghafartu dzunuba wa ahbattu amalak. Siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf, sungguh orang itu saya maafkan, dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua, tak hapus. Karena Allah tuh nggak boleh distatuskan sesuai keinginan kita. Kita sedang soleh terus mengatakan orang lain tidak soleh, Allah tidak akan ngampuni. Ngampuni tidak, itu wilayahnya Allah, dan Allah yaf'alu ma yasha, dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya wa yu'adzibu, kubu sebelah kan gitu. Tidak pernah kalau Allah disifati yaghfir. Bagaimana Allah gak tersinggung? Allah selalu distatuskan yu'adzib. Itu kira-kira kalau Allah kan gini, saya ini bisa u'adzib, bisa aghfir, kenapa status saya tinggal yu'adzib? Ini ngaji di mana? Khatam enggak gitu kan gitu. Makanya resikonya ahli sunnah itu masyhur tuh Pak Hamid Pasuruan. Tamu macam-macam diterima. Ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima. Ketika orang nggak mau diberi hadiah oleh orang Golkar, Pak Hamid ya diterima. Bilang ke bapak, mengaku lo mau wainur, duit enggak ono gunanya di. Sing marai rawan hisab itu kan kamu dapat uang nggak jelas kemudian kamu pakai pribadi. Kalau orang-orang soleh kan nggak pernah dipakai, kan aman saja. Loh, dihisap apanya? Wong hanya peralon. Kalau istilahnya Mbah Hamid itu peralon. Datang diberikan orang lagi, datang diberikan. Kalau kena kamu kan hisap. Terus kamu nyate makan wareg glegeken. Wah itu uangnya nggak jelas dipakai nyate glegeken, ya mesti hisap. Kalau nggak jelas ya disedekahkan. Kalau ingin bebas apa? Hisap. Tapi kalau sering sedekah biasanya nggak bebas dari miskin. Tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyhur bisa kok. Tapi kan nggak jadi miskin. Kamu nggak terkenal sakok tapi miskin. Ini nggak wali. Ini penting. Jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah Taala itu hanya dengan status yu'adzib, tidak dengan status yaghfir. Dan itu mereka harus ngaji lagi. Kurang apanya Rasulullah SAW? Nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh Hamzah karena qatilu ahabbin nasi ila Rasulillah. Yaitu sama Wahsy. Siapa yang nggak tahu Wahsy? Qatala ahabban nas ila Rasulillah, itu qatala Hamzah. Dan ketika Nabi nyuwun sewu maksud no Wahsy, Allah malah nurkan ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ada pilihannya aw yatuba alaihi. Apa yang terjadi? Justru Allah mentobati Wahsy. Memaafkan Wahsy, mentobati Wahsy. Ada sahabat yang dipuji Nabi Hamamatul Masjid, akhirnya su'ul khotimah. Kita tahu ceritanya siapa? Sa'laban. Makanya kata Mbah Mun sering cerita ke saya, banyak orang darani saya itu tidak jelas, kata Mbah Mun, karena saya sama siapa saja baik, sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas. Kata beliau, ulama paling jelas ya saya ini, karena masih orisinil, kata beliau. Tapi pakai bahasa Jawa, karena tadi Mbak Idris bilang ada yang MA ya, Madura asli tadi, makanya saya terpaksa bahasa Indonesia tadi. Kata Mbah Mun, ulama paling jelas ya saya, karena saya menyikapi siapa saja baik, karena di hati saya hanya membaca laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adziba. Kenapa kamu memvonis si buruk? Bisa saja nanti baik. Yang sedang baik bisa saja nanti bu. Kalau nasib seseorang nggak jelas, kenapa kamu sikapnya jelas? Nah, ini orang-orang nggak ngaji itu memaksa orang lain jelas. Ini kubu sebelah pasti salah, ini pasti benar. Wong manusia kok dipasti-pastikan gimana? Kita ini tidak nabi. Kalau nabi maksum pasti benar. Kalau sampean apa? Maksum bisa. Jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi, bahwa itu wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting saya utarakan. Jadi penting sekali. Jadi orang yang sedang fasik sekarang bisa saja nanti tobat, yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah. Sehingga Rasulullah tetap mengajarkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi kalau ngaji itu hatam itu begini misalnya ya. Saya pernah ngaji Ihya, belajar Ihya khatam. Bahkan saya punya takrirannya berdasar kitab Ithaf, sarahnya Ihya. Kalau ingin tahu sanadnya sarah Ihya, ya misalnya Gus Idris ini, oleh Idris ngaji Mbah Hamid Pasuruan, ngaji Mbah Dimyati. Mbah Dimyati ini ngaji sama kakaknya Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud ngaji sama abahnya Kiai Abdullah. Kiai Abdullah ngaji sama abahnya Kiai Abdul Manan. Kiai Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtado Az-Zabidi. Jadi kalau santri Salafiyah ini ya kira-kira tokoh Sabiah. Karena Mbak Idris Sadisa ya kira-kira sampean itu dari pengarang Ithaf itu baru tokoh berapa? Sabiah, masih keren. Turun pitu. Masih kaya lah. Lah kamu kok miskin? Turun ke 8 katanya kan. Jadi nanti kalau masih keren. Itu sampean ngaji kitab kalau khatam, saya ulang lagi kalau khatam.
Itu memang ada bab-bab di mana ulama itu harus tegas, harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Oke, itu bagus. Mana yang hak, mana yang batil kita bedakan. Di bab itu bagus. Tapi kalau nanti kamu ngaji bab tawadhu, lihat di Bidayatul Hidayah atau di semua kitab tasawuf, bab tawadhu itu, kalau melihat kamu orang kafir, kamu melihat orang apa? Kafir. Ini aso ma'akufri, ini maksiat wajar dia kafir. Saya ini muslim kok maksiat. Fadzambi akbah, maka dosa saya lebih buruk. Melihat orang tua, mesti hada aksaru ibadatan, ini lebih tua, pasti ibadahnya lebih banyak. Nanti kalau melihat anak kecil, hada asgharu minni sinnan, pasti maksiatnya banyak saya. Jika terus evaluasi gitu, sehingga nggak pernah takabur. Saya misalnya di sini, saya ini kan gayanya keren, duduk di atas sampean di bawah. Gayanya tok, hakikatnya sampean lebih sombong karena memerintahkan saya. Jadi panitianya itu, makanya saya merasa tawadhu saja meskipun berdiri, karena hakikat saya ini makmur, diperintah. Panitia ini, penyelenggara ini amir, pemerintah. Kira-kira sombong mana? Itu sekali saya tidak memaafkan, finnar itu. Tapi insya Allah tak maafkan lah. Iya masih insya Allah. Jadi ini penting. Jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim itu mikir keinginan Rasulullah SAW itu umatnya meninggal dalam keadaan baik. Makanya benar tadi, notulen tadi, kalau doa, kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya. Tapi yang asli loh ya, jangan gaya-gayanan. Ya asli betul, yang nggak khilaf memang asli. Itu ada seorang wali doa di depan Nabi itu begini, ya Allah saya harus jadi orang soleh. Allah diharuskan itu kan nggak sopan ya. Ya Allah saya ini harus jadi orang soleh. Kenapa? Sekali saya soleh maka surroh habibu, yang seneng kekasihmu. Sekali saya fasik maka yang seneng musuhmu, yaitu iblis. Tinggal jenengan milih mana, nyenangkan kekasihmu apa nyenangkan musuhmu. Akhirnya ada batahu, ya sudah soleh aja, soleh ini kok doa kok neror orang ini. Kira-kira gitu. Jadi ya Allah saya harus jadi orang soleh. Kalau saya jadi orang soleh, surroh habibuk, yang seneng kekasihmu. Kalau saya jadi orang fasik, yang seneng musuhmu. Sedangkan tinggal milih saja, menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu. Kira-kira Allah seneng mana? Seneng menyenangkan. Wah, itu doa paling mustajab. Tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah nggak mandi, itu ijazah nggak mandi. Maka ini tidak saya ijazahkan. Nanti kalau kamu ngalami isak sendiri, ngalami wujdi sendiri, terus ngalami itu, insya Allah makbul. Tidak mau gaya-gayanan copy paste, nggak diterima itu. Jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana, tapi dari hati yang paling dalam. Makanya Nabi Musa itu terkenal, orang paling seenaknya sendiri dan Nabi Musa hubungannya dengan Allah. Tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil, tidak bikin-bikin. Rasulullah juga itu, kalau sudah marah itu doanya gitu. Cuma celakanya ditiru Nira Warisman dulu itu. Nabi itu ketika perang Badar itu jelas kalah, nggak mungkin menang, sudah jelas kalah. Nabi hanya 313, orang kafir 1000 dengan perlengkapan apa? Sudah lengkap semua. Setelah perang dilihat itu jelas kalah. Seri awal ya memang kalah betul. Doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadil isobah lam tu'bad badal ya. Ampun Gusti, silahkan bikin kalah, tapi ra ono sing roh nak jenengan pangeran. Pun lahiran jenengan dadi pangeran, serano sing roh. Enggak ada ibadah. Intuhlik hadil isobah lam tu'bad badal ya. Kalau engkau menghancurkan kelompok saya ini, jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang nyembah lagi. Karena yang nyembah tinggal kelompok kita. Tapi yang ngendikan Nabi, kalau kamu niru tidak bisa. Gak bisa kamu doa, ya Allah saya ini santri salafiyah, kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni salafiyah. Gak apa-apa sekali-kali doa gitu. Tapi kata Allah lainnya masih banyak. Tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdi wasima. Jadi makanya Imam Ghazali punya kitab al-wujdi wasima. Karena ada masrob, ada syarab. Jadi wali ngikuti para nabi itu ada masrob, ada syarab. Sehingga perasaannya itu beda. Saya punya sekian contoh. Makanya tadi saya bilang di sini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya, tabarruk dengan jamil apa kalim. Jadi Nabi menyontohkan gini ya. Hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang susah, yang sarodat itu berat. Kalau bahasa sini nama beda. Yang larat ya Pak?
Melayu. Terus orang-orang lain ingin membantu, kubu sebelah ingin bantu, tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing. Semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing, jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua, ngajinya agak jelas, asalnya agak jelas, tapi mau ikut ngurumat Islam ini asing semua. Akhirnya kata Nabi yang punya unta tadi datang, kemudian ngambil rumput, terus unta itu dipanggil, kemudian unta itu mengikuti. Kata Nabi, ibarat saya seperti itu. Kalau saya yang memimpin Islam, saya yang merawat umat saya, maka umat akan mudallalah, akan nurut. Tapi kalau yang rumat kalian, malah Islam menjadi kacau. Kenapa menjadi kacau? Karena tadi nyifati Allah saja salah. Orang Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilan, hanya karena manakiban dihukumi kafir. Sekarang inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Inginnya Nabi orang menjadi muslim apa kafir? Muslim. Lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir. Iya, ziarah wali songo musyrik, nyekel patok musyrik. Katanya minta sama mayit. Padahal saya andekan jadi mayit itu diziarahi sampean nggak seneng. Nggak senengnya karena ya kadang murid itu ziarahi gurunya ya kurang ajar. Masa gurunya dibilang gini, ya Allah, ingkana musinan fazid fi isani, wa ingkana musian fatajawas andu. Kata gurunya, soleh tenan darani ingkana. Makanya saya tidak suka zaman ziarah ke saya, kecuali doanya ditasihkan dulu ke saya. Makanya nggak boleh ziarah itu pada Nabi, bisa murtad kan? Coba itu baca di depan Nabi, murtad nggak? Ya Allah, kalau ini baik maka gini, kalau buruk. Masa Nabi baiknya ingkana? Lah orang-orang yang menyerang kita kan, itu nggak ada zaman sahabat doa seperti itu. Ya mesti nggak ada, mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi. Masa Nabi didoain, ya Allah kalau dia baik maka fazid, maka kalau dia buruk, ya nggak mungkin. Lah mereka nyerang kita itu nggak ada dalam sejarah sahabat. Dan sahabat kok nahlili Nabi itu gak Nabi, mau didoain maghfir lahu. Kan ngenyek kanjeng Nabi jadi ngono ighfir lahu. Ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan. Yang kabudut itu Rasulullah, bahkan diistilahkan kabudut saja salah, intaqala ila rafiqil ala. Nah kalau sampai harus ditahlili, kalau enggak yang rokok betul. Amalnya pas-pasan, dosanya berkelanjutan. Kondak gimana? Punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain, kamu sudah mati, dipakai anak cucumu, ini berkelanjutan enggak dosanya? Berkelanjutan, berseri-seri. Mereka kalau nyerang kita kan sahabat tidak melakukan itu untuk Nabi, ya nggak mungkin lah sahabat mendoakan itu pada Nabi, kan nggak mungkin. Coba kalau kamu jadi mayit, terus kamu gurunya, terus ada murid kamu bilang Allahumma ingkana musinat fazid fi isani wa ingkana musian fatajawaz anhu, mesti kalau kamu bisa bangun, bangun. Ya Allah, cong meyakini saya soleh itu masih ingkana. Kalau guru saya soleh maka, kalau guru saya buruk maka, itu kan taklek namanya Pak, itu kan kurang ajar. Saya tidak pernah doa gitu di depan Muhammad Rasulullah, tidak pernah. Saya kalau doakan bangun ya tidak pernah gitu. Allahumma ali darajati fil jannah gitu. Saya nggak pernah, ingkana nggak pernah. Karena andekan itu saya juga sama kok. Cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain ya tak biarin. Tapi saya ada bilang amin, ya biarin aja sudah. Tapi kalau santri sarang nggak usah lah doa ya apa? Ingkana. Masa meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa? Ini bukan ijazah, ini marah ini. Jadi pelurusan ini. Saya ulang lagi, ngaji itu harus khatam. Pentingnya khatam tadi, kalau di bab tafriq bainal haqqi wa bainal batin, seakan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas. Tapi kitab itu tidak hanya bab itu, juga ada bab tawadhu. Di bab tawadhu itu, misalnya kita melihat orang kafir, ini wajar maksiat kan, dia kafir. Masa saya mukmin maksiat? Dan ini kafir bisa saja nanti husnul khotimah, saya muslim bisa saja su'ul khotimah. Jika tetap tawadhu, melihat yang lebih sepuh ini aksaru ibadatan minni, melihat yang kecil asghar berarti aqallu maksiatan minni, sehingga melihatnya itu tawadhu. Jadi kalau di bab tawadhu semuanya orang itu mungkin. Nah di sini Rasulullah SAW mengajarkan, ketika malaikat Jabal bilang, Muhammad, orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua. Kata Rasulullah, saya berharap keluar dari tubuh mereka min aslabihim, dari keturunan mereka orang-orang sing mukmin. Sudah karuan kafir saja Nabi tidak berhenti berharap, jangan-jangan nanti keturunannya mukmin, dan itu betul.
Kita tahu Abu Lahab punya anak Darroh itu mukminah, Abu Jahal punya anak Ikrimah juga mukmin. Dulu Walid bin Mughirah musuh besarnya Rasulullah punya anak Khalid bin Walid. Sekarang orang-orang yang abangan nggak hafal Quran, kadang anaknya hafal Quran lewat program PTPG, kadang yang hafal Quran malah anaknya nggak hafal. Makanya kalau pas wisuda sampai bingung, gurunya itu sampai nangis. Kenapa nangis? Ini anaknya orang nggak hafal Quran tak wisuda hafal, saya gurunya nggak hafal kata. Lah kenapa bisa jadi hafid? Karena guru sewaan kata. Itu banyak sih. Ini penting saya utarakan supaya ekstremitas itu berkurang. Logika-logika yang dibangun ulama itu ngikuti riwayat. Agama itu ngikuti riwayat, bukan sekedar akal. Saya punya contoh ketika kitab Ihya menutup kitabnya, yaitu Imam Ghazali. Itu ada dua orang. Ini di akhir kitab Rojak dan dipakai nutup kitab Ihya sebagai rojaknya Imam Ghazali. Ada dua orang min ahlinar dipanggil sama Allah. Ini sekaligus ijazah, kali ini ijazah betul. Yang dipanggil di ke surga itu masih muqayyad dan biangkalil jahim, masih muqayyad, masih dibelenggu sama atribut neraka. Terus sama Allah ditanya, dia jong kabarin rokok, wah syarro makanan, kustingun rokok jenang takok, sekarang ra enak. Terus kata Allah, ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasik. Itu lari, semangat mau ke neraka. Ini ijazah. Semangat disuruh kembali ke neraka itu semangat lari. Allah tanya, loh Cung, kenapa kamu semangat? Ya Allah, saya ini sudah kapok. Dulu ketika di dunia kamu perintah, engkau perintah, saya tidak semangat. Maka kali ini jenengan perintah saya semangat. Karena saya sudah kapok. Setiap engkau perintah saya ada lari semangat ke neraka. Nah barokahnya semangat masuk neraka ini, kata Allah, ya sudah kamu di surga saja. Maka ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka, kamu harus lari sekencang-kencang. Karena itu perintah Allah, apa? Yang ketika kita di dunia kalau diperintah males-malesan. Kalau kamu diperintah sholat subuh jamaah kan males-malesan. Dan itu menjadi kita masuk neraka. Sebagai kafarah itu ya Allah, karena ini perintah engkau, saya tidak males-malesan lagi. Wis ngebalikin rokok, lari semangat. Allah akhirnya harus dimaafkan. Panggil lagi, sudah di surga saja. Barokahnya semangat masuk neraka. Nah, ini ijazah ini. Ya diterima ya. Kok enggak semangat terima ya. Yang kedua enggak. Sudah kamu kembali ke neraka, pelengahan gitu. Enggak semangat. Allah dilihat terus enggak semangat. Kenapa kamu tolah-toleh ya Allah? Saya tidak pernah ngira ketika engkau manggil saya ke surga, kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah di surga saja, barokahnya husnudzon. Jadi ini ijazah, kamu milih dua itu, milih yang mana terserah. Artinya apa? Logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu logika kamu kan tidak masuk, tapi Allah yaf'alu ma yasha. Ini penting saya utarakan. Nah tapi orang-orang ekstrim itu maunya nyifati Allah hanya status yu'adzib, yantakim, jabbar, kohar. Sifatnya Allah Ta'ala itu 99. Kenapa apal kamu hanya satu? Jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Sehingga setahu saya Mbah Mun, Mbah Hamid Pasuruan, guru-guru kita, habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua. Karena ini ngadepi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas. Kalau nggak jelas apa? Ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu intidharul farad. Kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti. Kalau bapaknya enggak kita harapkan anaknya. Kalau anaknya belum kita harapkan cucunya. Karena agama ini limangka nayarjuwo awal yaumal akhir. Agama ini bagi yang terus berpengharapan, bukan bagi yang putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.